Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, sejahtera untuk kita semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini saya sebagai calon guru penggerak ada beberapa tugas, ya, kewajiban atau keharusan yang menjadi keharusan bagi saya untuk mendiseminasikan apa yang telah saya pelajari dari berbagai macam topik atau modul pelatihan yang ada di pendidikan guru penggerak. Ya, salah satunya terkait dengan budaya positif di sekolah. Karena pendidikan kami sudah masuk di modul 1.4 dan kami akan sedikit lagi akan menyeberang ke modul 2. Nah, sebagai salah satu aksi nyata dari apa yang telah kami pelajari dari pendidikan guru penggerak ini, salah satu dari modul atau topik yang kita pelajari yaitu budaya positif di sekolah, dan kami akan mendiseminasikan apa-apa yang kami pelajari dari topik tersebut. Baik, sebelumnya terima kasih. Nama saya Rifko Abdullah, calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Konawe Selatan. Dan sedikit info, kita di Kabupaten Konawe Selatan alhamdulillah itu setiap rekrutmen calon guru penggerak kita selalu ada dari Konawe Selatan, dan beberapa kali kita jadi yang terbanyak pembelajarnya di dalam pendidikan guru penggerak. Seperti kemarin angkatan 9, sekarang angkatan 10 juga tidak sedikit, ya, dan angkatan 11 ini baru mereka mau mulai pendidikan. Baik, langsung saja terkait dengan budaya positif di sekolah. Kita berbicara budaya positif, berarti kita harus paham dulu konsep kunci dari budaya positif tersebut. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Sebelum kita memahami lebih jauh terkait budaya positif, kita harus tahu dulu konsep-konsep yang mengantar kepada budaya positif yang dimaksud, yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Untuk membuat budaya yang positif, itu lahir dari perilaku-perilaku yang positif yang dibentuk melalui disiplin-disiplin positif tersebut. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia, yang semuanya kita tahu bahwasanya manusia itu setiap berperilaku pasti berdasarkan motivasi atau dorongan. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia, dan semua manusia itu pasti punya kebutuhan, baik sifatnya dia mendasar, menengah, ataupun sifatnya dia tindak lanjut. Terus posisi kontrol restitusi. Nah, ini yang mesti kita pahami, bahwasanya guru itu memiliki posisi kontrol terhadap murid-muridnya. Nanti kita akan pelajari bersama. Selanjutnya, keyakinan kelas.
Keyakinan kelas ini dibangun berdasarkan kesepakatan kelas. Kalau bahasa dulunya mungkin pamadi biasa kita dengar peraturan kelas ya. Peraturan kelas itu kan berdasarkan tata tertib, berdasarkan kesepakatan guru dan siswa. Jadi tidak semena-mena misalkan kita itu guru, kita yang menetapkan satu aturan, tidak, tapi bekerja sama dengan siswa. Selanjutnya segitiga institusi. Oke. Selanjutnya yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini lahir bukan begitu saja, tapi dari berbagai macam alat ukur yang digunakan, berbagai macam konsep serta aspek-aspek yang membuat perubahan belajar itu ada new paradigm di dalamnya. Yang pertama, dari paradigma pembelajaran berfokus pada guru menjadi fokusnya pada murid. Yang tadinya teacher center, dulu itu kan kita kalau mengajar terserah murid mau apa, intinya semuanya fokusnya sama guru. Kita yang menentukan materinya, kita yang menentukan cara menilainya, cara mengevaluasinya, dan lain sebagainya. Kita tidak pernah mau berpikir ini anak-anak ini sebenarnya bagaimana sih mereka dalam belajar, apa sih yang mereka butuhkan, dan sebagainya. Sekarang fokusnya pada murid, ya, fokusnya pada murid. Jadi kita guru bukan hanya sebagai man of transport, tapi kita juga harus menjadi seorang fasilitator. Kita bisa memfasilitasi belajar murid. Sistem pembelajaran paradigma lama menempatkan siswa sebagai objek pembelajaran, bukan individu yang aktif mengkonstruksikan pengetahuan dan menemukan makna belajar sendiri. Jadi paradigma lama itu ya siswa objek, ya objeknya siswa, itu paradigma lama. Kalau paradigma yang sekarang jelas kita akan memberi kebebasan kepada murid untuk menemukan gaya belajarnya seperti apa, terus apa yang dia ingin pelajari, ya kan. Terus dengan guru-guru ya tentu harus inovatif, harus kreatif, ya. Paham atau mengerti atau tahu banyak cara untuk melengkapi atau memenuhi apa-apa yang murid butuhkan dalam belajarnya. Pembelajaran paradigma baru berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter. Nah, ini jelas karena gini, ada konsep ini, kalau kita ingin menanamkan karakter sama murid, sama anak, ini menanamkan karakter pada anak, itu ada pada usia PAUD SD. Ada pada usia PAUD dan SD, itu pendidikan karakter, orientasi pendidikan yang kita ke karakter memang harus full. Karena di saat usia-usia seperti itu, anak-anak itu mulai membentuk. Jadi salah kalau kita tanamkan pendidikan karakter di bangku kuliah. Susah, kenapa? Karena sudah terbentuk. Jadi ketika usianya mereka lanjut, tinggal kita tanamkan saja pengetahuan, knowledge, kan, sains dan lain sebagainya. Dan yang terpenting, kompetensi dan karakter itu harus sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila sebagaimana yang telah digaungkan, dan kita semua pasti tahu dimensi-dimensi profil Pancasila tersebut. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif adalah cara menerapkan kedisiplinan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk mandiri. Jadi untuk menciptakan atau untuk menerapkan sebuah kedisiplinan di dalam diri anak, di dalam diri murid, ya tentu melalui disiplin positif tersebut. Dengan cara apa? Kita buat mereka sadar. Jadi perilaku baik itu bukan hanya sekedar dari paksaan, tapi sejatinya karena mereka sadar bahwasanya perilaku ini itu baik, ya kan? Dan serta memberdayakan anak untuk mandiri. Jadi konsep kesadaran itu akan mengantarkan anak untuk berjiwa mandiri. Jadi tanpa diingatkan, tanpa disentuh, digertak atau diapakan, ya anak itu sadar bahwasanya ini loh perilaku yang seharusnya saya lakukan, ini loh konsekuensi jika saya tidak ikuti aturan misalkan,
Yang kedua, disiplin positif dilakukan supaya anak melakukan sesuatu bukan karena ditakut-takuti dengan hukuman, ancaman, atau karena dijanjikan hadiah atau sogokan. Kalau yang kedua ini anak-anak lakukan, berarti mereka pada dasarnya belum sadar. Mereka belum sadar, saya ingin berbuat baik atau saya ingin belajar sungguh-sungguh pintar biar ujiannya bagus nilainya dan dapat hadiah. Itu salah? Bagaimana menurutnya, itu salah atau benar? Dia belajar hanya mengejar hadiah. Iya, karena hanya ada sesuatu yang dikejar, bukan berdasarkan kesadaran bahwasanya belajar itu penting bagi hidupnya. Ya, konsepnya begini, hadiah itu habis. Kalau hadiahnya habis, kesadaran hilang, kan lucu. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia itu pasti berdasarkan dorongan. Kita mau makan karena ada dorongan rasa lapar. Kita pengen mandi karena ada dorongan gerah. Atau kita cium-cium sendiri kita punya badan, susunya kalau kita punya badan. Begitu. Atau pengen minum karena ada dorongan haus. Jadi perilaku manusia itu didasarkan atas dorongan, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu mungkin salah satu dari motivasi perilaku manusia. Kenapa ini? Kenapa kita naik motor itu pakai helm? Surat-surat lengkap, spion harus ada, knalpot standar, naik motor bannya harus ada. Kenapa itu? Untuk mencari ikan-ikan dunia kemanapun bagi yang lain dari mana lain. Nah, yang pertama, karena kita sadar bahwasanya kalau kita tidak melengkapi persyaratan kendaraan sebelum berjalan, itu justru membahayakan kita. Yang kedua, ya seperti biasa, kena tilang karena sedang melanggar aturan yang telah dibuat. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kita tidak bisa pungkiri kadang-kadang kita berbuat itu karena ada dorongan dari dalam bahwasanya saya itu pengen mendapatkan sesuatu dari apa yang telah saya buat, ya kan? Misalkan kalau kita biasakan di sekolah setiap yang ranking 1 dan 2 dan 3 itu dapat hadiah, anak-anak itu kalau kita telusuri isi hatinya pasti dia belajar serius dalam belajar, bahkan serius dalam ujian, ingin dapat nilai tinggi karena salah satu motivasinya adalah mendapatkan imbalan atau hadiah atau penghargaan dari orang lain. Itu memang origin natural, ya kan, dari dalam. Memang kita berbuat itu kadang-kadang ya saya ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain atau pengakuan, ya kan, atau pengkhianatan. Nah, dari semua itu kalau kita balut dengan poin positif, kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain atas apa-apa yang kita bisa. Jadi pertama kita dihargai dulu. Dia bagus sih. Terus saya respect sama dia. Kenapa dia ini bisa ini. Akhirnya karena sudah terpenghargaan, selanjutnya mendapatkan kepercayaan. Jadi itu dia. Ketika orang hilang kepercayaan, otomatis penghargaannya juga akan hilang. Selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau kita sudah punya nilai dalam diri, itu yang perlu dijaga, ya kan? Dan itu nilai itu yang akan mendorong kita untuk berbuat. Misalkan kita ini merasa diri kita ini jujur, nilai yang ada dalam diri kita itu kejujuran. Otomatis hal-hal yang kita lakukan harus berdasarkan kejujuran. Karena ada kalimat seperti ini. Nilai yang ada pada diri seseorang itu jauh lebih berharga daripada diri orang itu sendiri. Nilai yang ada pada diri seseorang itu jauh lebih berharga daripada diri orang itu sendiri. Saya kasih contoh. Pada ini kenal Arif? Tahu Arif? Tahu Arif? Tahu Arif? Nah, Arif itu siapa Pak ini? Arif. Ada di siapa Pak ini? Arif. Arif. Ada itu
Ariel itu artis kan? Artis. Ariel itu artis. Ariel itu penyanyi. Kalau dia bukan penyanyi, kira-kira kita kenal? Tidak. Berarti nilai yang ada pada dirinya itu adalah suara. Siapa yang tidak tahu Roma Irama? Tahu semua. Kalau dia bukan penyanyi dan raja atau pencipta lagu dan lain sebagainya, kira-kira kita kenal dia siapa? Nggak tahu dia siapa. Jadi ada nilainya di situ. Jadi begitu pun kita. Kalau kita punya nilai, orang itu akan tahu, kenal kita, karena nilainya kita. Nah, tapi ingat nilai apa dulu yang membuat kita terkenal? Nilai yang baik atau nilai yang buruk? Next. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar merupakan hal yang harus terlebih dahulu dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan melanjutkan hidupnya. Itu jelas. Kebutuhan dasar dulu. Saya pengen, misalkan saya pengen bangun rumah ya, berarti saya harus menyiapkan baik itu material ataupun non material. Materialnya apa? Langsung yang non materialnya apa? Kekuatan, kesehatan, energi dan sebagainya. Untuk memenuhi itu, untuk menjaga itu kita harus makan dan minum. Nah itu kebutuhan dasarnya dijaga. Kalau kebutuhan dasarnya kita terjaga, otomatis kebutuhan lanjutannya itu bisa kita lakukan. Ya. Kebutuhan bertahan hidup jelas. Kita berbuat sesuatu untuk bertahan hidup. Misalkan kita bekerja, nyari duit, nyari nafkah, makan, minum, tidur, istirahat. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini semua orang pengen disayang kan? Ini semua orang itu pengen dapat rasa cinta, rasa sayang, ya kan? Kasih. Kenapa? Karena memang kita ini tidak hidup sendiri. Ya kan? Salah satu ciri makhluk sosial, ya kan? Homo sosialis gitu. Salah satunya itu dengan cara disayang. Orang kalau ada, misalkan ada satu orang yang tidak disayang, tidak dicinta, tidak dikasih, bisa kita sebut dia ini bukan manusia, bukan orang. Orang gila pun kadang-kadang kita simpan rasa kasihan, ya kan? Apalagi orang-orang kayak sadar. Selanjutnya kebutuhan pengakuan atas kemampuan itu jelas ya. Pasti adalah dalam diri kita, entah mungkin kemampuannya kita itu sebesar apa, atau tidak besar-besar amat, atau tidak spektakuler banget. Tapi kapan kita diakui kemampuan yang kita bisa? Misalkan Pak Naim, saya tidak paham menulis rasa diskret bangunan. Pak Naim paham, ya saya mengaku. Kenapa? Karena dia memiliki sesuatu yang saya tidak miliki. Pak Naim punya hal yang dia bisa banggakan, yang mana saya tidak bisa melakukan hal itu. Begitupun sebaliknya. Nah, pengakuan itulah yang menjadi salah satu dasar kebutuhan manusia. Kebutuhan akan kebebasan, jelas. Konsep yang dipakai di Amerika itu kan apa? Liberty, konsep kebebasan. Seharusnya kita bisa bedakan antara liberty dengan liberal, bukan beda. Kalau liberty itu kebebasan. Tapi yang kita pahami, yang kita harus pahami di sini adalah kebebasan yang terorganisir. Bahaya kalau kebebasannya tidak terorganisir. Suka-suka saya toh, kayak di Amerika itu kan, di luar negeri, mau di pinggir jalan ciuman santai saja. Apa katanya? Kita bebas tuh, kebebasan, bukan itu yang dimaksud. Kita kita memiliki kebutuhan kebebasan, tapi berbasis pada norma-norma yang berlaku. Karena kita tinggal di Indonesia, normanya dipakai. Nah, beda dengan dunia barat. Kita kalau ke Amerika, misalkan ketemu orang pinggir jalan ciuman, kaget nggak kita? Kaget. Dia sudah biasa. Padahal sudah biasa. Apa kata mereka? This is human right. Ini adalah hak asasi. Sekarang orang Amerika datang ke sini, terus ciuman di Indonesia di pinggir jalan. Nah kita marah karena telah merusak norma-norma yang ada. Jadi kayak begitu. Selanjutnya, kebutuhan akan kesenangan.
ya kan? Kegembiraan, kesenangan, itu merupakan kebutuhan manusia. Ya, siapa yang mau senang? Selanjutnya, posisi kontrol restitusi. Ya, berdasarkan pada posisi kontrol Dr. William Blazer, dosen berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang dilakukan guru, orang tua maupun atasan. Yang pertama, penghukum. Jadi posisi kontrol yang pertama penghukum. Ya, kita ini kadang-kadang kalau menindak murid yang agak nakal atau apa, kadang-kadang itu kita menempatkan dirinya kita ini sebagai seorang penghukum. Kita tidak mau tahu, yang kita tahu hanya dia salah dan kita beri hukuman. Pembuat rasa bersalah, ada juga posisi kontrol yang seperti ini. Misalkan pembuat rasa bersalah itu kayak, coba jangan begitu. Kalau kau begitu, nanti aku itu yang dimarahi sama kepala sekolah. Nah itu, akhirnya anak itu merasa bersalah karena dirinya, gurunya akan dimarahi kepala sekolah. Terus teman, ada juga misalkan kita cara menegur anak-anak kita seperti teman. Sini dulu. Kenapa? Ini bersalah. Ya, kamu terlambat. Itu. Nah, jadi kita bikin kayak teman. Ada juga pemantau, ya kan? Jadi kita, ya namanya pemantau. Ya, kita paham. Maksudnya posisi kontrol itu pemantau itu. Ya, kita hanya yang memantau, melihat dan lain sebagainya tanpa ada selanjutnya yang buat apa. Terus ada yang fungsi manajer. Kita kekurangan atas seakan-akan kita ini seorang manajer, gitu kan. Kira-kira kalau membuat kesalahan itu melanggar aturan kan? Melanggar aturan yang mana? Seperti apa? Aturan yang sudah kita sepakati itu melanggar berarti? Ya, nah, seperti itu. Jadi ini adalah 5 fungsi posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Selanjutnya posisi kontrol restitusi. Ada penghukum. Nah, ini contoh-contohnya ini. Patuhi aturannya. Kalau tidak, awas kamu. Itu penghukum itu. Tipe-tipe orang yang penghukum seperti itu. Jadi anak-anak, ini aturan yang kita sudah buat, oke? Kalau kamu tidak kerjakan, awas memang kamu. Nah, membuat rasa bersalah ini. Ya, kamu berapa kali kini kau sudah nasihati? Capek juga, tapi saya nasihati kau terus, itu terus saja kau ulang. Nah itu dia merasa bersalah, karena kita sudah buat dia bersalah. Ayolah kalian jangan ribut, nanti bapak dimarahin kepala sekolah ini. Selanjutnya, ini pemantau konsekuensinya apa? Dia ngomong gini, terlambat. Nah kira-kira kalau besok kau terlambat lagi, semua pakai kamu gitu, ya kan? Nah, jadi dia berbicara konsekuensi. Selanjutnya manajer. Ini tidak sebenarnya. Kamu misalkan kenapa makan di kelas? Ya kan? Kenapa makan di kelas? Kira-kira nilai apa yang kamu langgar pada saat kamu makan di kelas sedang belajar? Jadi dia itu memeriksa fungsi manajer di situ. Dia memeriksa apa yang telah diyakini siswa dari sebuah aturan yang telah dia langgar. Selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah aturan atau norma yang dibuat oleh guru dan siswa bersama-sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Ya. Jadi dibuatnya aturan atau norma yang dibuat itu bukan hanya siswa yang buat atau bukan hanya guru yang buat, tapi sama-sama bekerja sama begitu. Karena sama-sama dalam kelas. Misalkan paman yang membuat aturan, mesti melibatkan siswa. Bagaimana anak? Kalau saya ada yang makan, kira-kira makan dalam kelas belajar itu baik atau tidak? Tidak apa? Ini menjadi catatan untuk aturan kelas kita atau keyakinan kelas kita. Contohnya itu berkomitmen terhadap setiap tugas. Contohnya kayak gitu. Ada PR nih. PR ini dikumpulkan 3 hari lagi. Ya kan? Itu komitmen. Tentu ada sanksi bagi yang melawan komitmen atau tidak ikut apa yang telah dikomitmenkan.
Setiap anggota kelas harus saling menghormati dan menghargai. Jadi inilah contoh-contoh keyakinan kelas. Segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi segitiga restitusi itu ini menurut dosen ya. Kondisi di mana peserta didik itu memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok kerja. Nah, ini tahapan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah dan ada menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi dengan mengatakan semua orang pasti pernah membuat kesalahan termasuk saya. Ya, jadi misalkan kamu kita ini dapat murid, ya kan? Lagi belajar dengan HP, panggil siswa sebelum dihukum, pasti kita kalimat ini yang kita ungkapkan, tenang, kesalahan atau perilaku seperti ini bukan hanya kamu saja yang lakukan, ada juga beberapa mungkin temanmu yang melakukan di kelas lain dan sebagainya, tapi hal ini tentu melanggar apa yang telah kita yakini di dalam kelas. Validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Jadi kalau ada anak yang salah, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, perilaku yang dia lakukan itu dianggap benar. Ya kan? Jadi yang namanya kesalahan itu harus diperbaiki. Jika dibiarkan, maka kesalahan itu akan dianggap benar. Jadi secara filosofi sebenarnya perlu kita perhatikan, kebenaran itu bisa jadi lahir dari kesalahan yang berulang tanpa adanya penilaian. Itu bisa disebut kebenaran. Contoh, korupsi, perilaku koruptif. Kenapa tidak hilang sampai memudar? Karena tidak ada sanksi yang mampu menghapusnya. Maka dia selalu ada. Ya ini, yang perlu diperlukan adalah memahami alasan mengapa melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Contohnya, anak yang tidak makan dalam kelas saat belajar, tanya, kamu kenapa makan dalam kelas? Ya, bisa saja mungkin anaknya lapar bu, saya tidak fokus di belajar. Kenapa? Saya lupa sarapan. Kenapa tidak sarapan? Bangunnya kesiangan. Nah, jadi dari ungkapan-ungkapan anak tersebut, dia merasa bahwasanya kita ini guru paham. Jangan langsung menaruh hukuman, tapi divalidasi dulu tindakannya. Kenapa sampai dia makan di kelas? Ternyata anak ini lapar, belajar tidak fokus. Kenapa? Bangunnya kesiangan. Kenapa bangunnya kesiangan? Karena tidurnya larut malam. Nah, berarti enak kontrolnya. Berarti besok tidurnya lebih cepat, bangunnya juga lebih cepat, biar sempat waktu untuk sarapan. Nanti makanya saat istirahat seperti itu. Selanjutnya ada menanyakan keyakinan. Jika langkah satu dan langkah kedua sukses dilakukan, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai yang ia percaya dan berpindah ke yang ia inginkan. Nah, karena kita sudah stabilkan identitasnya, kita sudah validasi tindakannya, yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan bahwasanya perilaku atau kesalahan yang kita buat itu telah melanggar apa yang telah kita yakini bersama. Ya. Jadi ketika anak sudah merasa tergugah begitu dari teguran atas kesalahannya, maka anak itu merasa bahwasanya dia masih tetap dipahami oleh gurunya dan rasa percaya dirinya itu masih ada. Oke, mungkin demikian pemaparan terkait budaya positif, ya, dari diseminasi
atau tindak lanjut dari apa yang telah kami pelajari. Mungkin ada yang mau bertanya, diskusi, klarifikasi dan lain sebagainya. Saya persilakan. Bisa mungkin ya saya buka pertanyaan mungkin 1 atau 10 orang. Tidak sampai ya 10 orang. Tidak sampai. Berarti 1 atau 2 pilih aku atau dia. Panahin ini, panahin. Ada yang mau ditanyakan? Masih di orang itu. Oh di orang. Saya mau bertanya, Pak. Oh iya, ibu ini mau bertanya apa? Ibu mau bertanya atau mungkin? Jadi izinkan saya bertanya. Diizinkan, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau bertanya masalah yang tadi keyakinan kelas, Pak ya? Iya, keyakinan kelas. Nah, untuk keyakinan kelas ini sendiri, ini kalau kayak peraturan kelas ini kan dibuatnya itu biasanya awal semester Pak. Kalau untuk keyakinan kelas sendiri ini dibuatnya kapan dan berlakunya ini berapa lama? Terus bagaimana cara membuat keyakinan kelas ini? Bagaimana cara membuat keyakinan kelas karena berlaku ya? Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Tentang apa saja? Karena beberapa tadi dalamnya. Atau saya jawab dulu ya sambil bertanya. Nah, aturan kelas tadi ya, kapan dibuatnya di awal semester ya? Aturan kelas itu kan biasanya dibuatnya di awal semester. Bertanya berapa lama? Ya itu tergantung dari gurunya atau dari wali kelasnya. Kayak begini. Keyakinan kelas itu lahir dari aturan atau norma-norma atau kesepakatan-kesepakatan yang dibangun dari murid dan guru, dari para siswa dan guru yang sama-sama mendiskusikan kira-kira apa yang menjadi kesepakatan untuk kita jalankan di dalam kelas. Nah, setelah semuanya itu terjadi, otomatis semua penghuni kelas, baik gurunya maupun siswanya harus meyakini apa-apa yang telah disepakati atau aturan-aturan dan norma yang telah dibuat. Sampai kapan yang berlakunya? Ya, karena mungkin misalkan Pak Made kelas 5 SD. Ya, selama awal semester tadi kelas 5 ini berjalan sampai akhir semester. Satu tahun misalkan, satu dua. Anak-anaknya mungkin dari kelas 6 terus naik yang kelas 4 naik dari kelas 5. Itu tergantung lagi apakah kita mau menggunakan keyakinan kelas yang lama atau yang baru. Tapi bagusnya yang baru karena person lama, orang-orang lama, anak-anak baru, anak-anak yang baru. Mungkin dari kepala mereka menginginkan hal-hal yang lain lagi yang tidak sama dengan tahun sebelumnya, misalkan seperti itu. Tapi sejauh ini yang namanya aturan atau norma di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah itu selalu sama. Iya, tidak pernah ada yang baru. Yang baru paling karena sudah dunia gadget sekarang yang mungkin kontrol memainkan HP mungkin itu yang baru. Tapi yang dulu ya kebersihannya jelas, ya kan? Itu bahkan bukan lagi aturan, tapi yang diukur lagi kesadaran, kebersihan kelas, keribut dalam kelas dan lain sebagainya. Itu kan hal yang dari dulu bahkan kita sekolah itu sudah ada aturan-aturan itu. Ya kan? Tinggal kita kemas saja dengan anak-anak. Kalau dulu kan ya itu tadi paradigma lama, kita yang bangun. Anak-anak masuk kelas tinggal mengikuti. Kalau sekarang tidak. Sekarang ya sama-sama dengan anak-anak bangun satu kesepakatan terkait disiplin di dalam kelas. Apa tadi lagi Bu? Ini berapa tadi? Sudah terjawab? Pembuatannya ya itu keyakinan kelas itu dibuatnya pada saat kapan saja? Pembuatan keyakinan kelas ya dibuat ya kapan saja. Kan tergantung kesepakatan antara murid dan gurunya. Tapi memang baiknya ya di awal
tahun ajaran. Ya, karena kan itu misalnya contohkan ini misalnya kelas 6 SD itu, ya ketika anak kelas 5 pas naik kelas 6 SD itu ada kesepakatan untuk 1 tahun mereka belajar. Ketika anak yang tadi itu ada cara Quran yang tidak lulus, yang lulus tadi itu, kemudian yang kelas 5 naik, itu tergantung lagi apakah kesepakatan yang lama mau tetap dipakai yang itu atau kita diskusikan kembali, ada yang berubah, ada yang kurang. Beberapa perubahan Ya, yang dirubah. ya ada beberapa item yang dirubah. Ada lagi. Itu sama dan dalam satu sekolah tuh ada kelas 1 sampai kelas 6 tuh kelas itu sama semua. Sama semua kan? Untuk keyakinan kelasnya dalam setiap kelas itu sama semua sekali atau bagaimana? Dalam satu sekolah itu, ya itu kan tergantung dari guru. Ya misalnya guru kelas 1, ya sekarang begini, menaruh perilaku ke anak yang kelas 1 dan anak yang kelas 6 tentu ada perbedaan. Ya. Kita tahu perilaku anak kelas 1 SD dan anak kelas 6 pasti ada perbedaan. Nah, kalau kita mengukur juga dan mengukur untuk membuat satu aturan atau norma dalam kelas, kita harus mengukur perilaku itu juga. Jangan misalkan kita apa-apa yang ada di kelas 6 kita tuangkan juga di kelas 1. Begitu pun sebaliknya. Anak kelas apa yang di kelas 6 kita tuangkan di kelas 1 itu kaget anak kelas 1 ini. Yang di kelas 1 kita tuangkan di kelas 6, banyak yang parean. Jadi maksudnya kita itu menaruh perilaku pada setiap jenjang, pada setiap fase. Karena memang beda. Jadi kalau tadi bahasanya apa tiap kelas itu berbeda-beda, ya itu tergantung dari guru-gurunya misalkan, atau kesepakatan antara guru dan siswa itu di dalam kelas. Ya kan? Karena begini, kalau untuk menciptakan lingkungan yang positif bagi sekolah, itu dimulai dari lingkungan positif yang ada di dalam kelas. Kalau anak-anak masing-masing dari individu anak menjaga kebersihan di dalam kelas, bayangkan satu kelas 20 orang, 10 orang yang jaga kebersihan, terus di kelas lainnya juga 10 orang yang kebersihan. Nah, mereka ini akan membentuk disiplin terkait menjaga kebersihan untuk sekolah. Kalau semuanya yang di dalam kelas berperilaku disiplin untuk kelasnya, akan berimbas positif pada sekolah. Pasti orang bilang kuliah itu anak di sekolah ini, kenapa? Bersih mereka, rajin, pembersih. Dia tidak sebut lagi kelas, dia sebut lagi sekolah. Padahal mereka mulai menjalankan itu dari dalam kelas. Dari hal yang kecil dia akan mempengaruhi penilaian yang besar untuk hal yang besar. Baik. Ada lagi? Bu ini bagaimana? Ini sudah cukup jelas, Pak. Jelas. Ada lagi mungkin? Oh iya, boleh. Kalau ketika pada penjelasannya Bapak tentang memberikan hukuman kepada anak, kalau kita tidak membuat dia merasa terhukum atau apa, tapi membuat dia sadar. Misalnya dia membuat kesalahan, contohnya kesalahan yang berulang-ulang itu seperti dia jarang mengerjakan PR di rumah. Terus bagaimana kiat dari Bapak untuk menegur anak tersebut, bukannya dia menjadi takut tapi dia menjadi sadar, Pak. Dia masuk di poin saya. Ketika dibuat PR misalkan, sering melalaikan PR-nya. Terus bagaimana menghukum dia supaya bukannya dia merasa terhukum atau takut tapi sadar dengan kelalaiannya dia. ya itu kan bagaimana caranya kita harus menjalankan setiap tahapan dari yang namanya segitiga restitusi ini. Nah, berulang-ulang pun kesalahan yang anak-anak itu buat, sebenarnya pembacaannya itu ada di pikiran. Bagaimana kita jangan bosan-bosannya menstabilkan identitas dia, ya kan? Terus bagaimana juga kita memvalidasi tindakan dia yang salah dan berulang-ulang misalkan. Nah, terus jangan bosan-bosan untuk menanyakan keyakinan.
Dan menaikkan puasa itu menaikkan keyakinan. Yang pertama karena keyakinan ini sama-sama kita buat. Masa kita langgar seperti itu? Begitu. Nah, validasi tindakannya yang salah terus divalidasi tindakannya yang salah agar kesalahan yang berulang-ulang itu menjadi apa ya? Sebenarnya pukulan bagi dia, tapi dia sendiri yang memukul dirinya, bukan kita guru yang memukul dia, dirinya yang memukul dirinya sendiri, ya kan? Kenapa saya begini terus nih? Akhirnya gini dan lain sebagainya. Dulu ini kesan capek mungkin ingatkan saya dan lain sebagainya, ya kan? Menstabilkan identitas juga seperti itu, ya kan? Jadi fungsikan saja segitiga restitusi. Kalau belum pernah kita coba secara aplikatif di sekolah, coba kita coba, ya kan? Di samping itu kan bisa kita juga komunikasi dengan orang tua murid, dan komunikasi yang baik. Karena batasnya kita hanya di sekolah. Kalau sudah di rumah kita tidak boleh garu-garu lagi urusannya mereka. Itu sudah urusan orang tuanya. Tinggal bagaimana kita menjadi penghubung yang baik, lah, ya kan, antara orang tua dan anak. Seperti itu. Jadi memang yang namanya kesalahan anak-anak yang sudah begitulah. Kalau tidak salah susah juga. Apalagi anak SD, wah, itu bahaya kalau anak SD tidak buat kesalahan. Pasti ya, anak nakal, mungkin nakal sekali. Tapi kan nakalnya anak SD ya seberapa? Yang bahaya itu nakalnya besar. Anak SD ya nakalnya segitu. Kita saja yang harus pintar-pintar. Makanya mohon maaf, bukan bermaksud untuk menggurui atau apapun. Kita di sini sharing, ya kan, sharing. Karena pada dasarnya kita sama-sama pendidik, kita sama-sama guru, sama-sama pendidik. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ini lebih jauh lebih senior daripada saya di dunia pendidikan yang paling lama menghadapi anak-anak, apalagi di fase-fase SD. Saya dulu sebelumnya itu ngajarnya SMA. Saya 5 tahun lebih ngajar SMA, merintis SMA Negeri 10 Kendari. Tiba lulus PNS disimpannya di SD. Nah, kaget saya. Tiba masuk di SD, dapat anak-anak, ya mau diapakan ini anak di SMA dulu, Pak. Apalagi dulu masih kurikulum 2013, PKTSP K13 direvisi berkali-kali. Kita kan perlu direvisi terus. Itu mungkin hampir segitiga institusi ini tidak dipakai. Hampir tidak dipakai. Iya kan? Karena ukuran anak SMA, apa yang kurang ajar itu, kita itu buruk, Pak. Dan bisa lagi pakai mulut. Ada yang bilang, kemarin di rumah pakai tangan kan? Kalau sudah susah pakai mulut, pakai tangan. Jadi begitu. Ya, sekarang kita pindah ke SD. Jadi sama-sama kita belajar. Ini hanya kebetulan saja saya dapat ilmu dari pendidikan guru penggerak. Dan tidak baiknya kalau seandainya kita tidak berbagi, ya kan? Karena memang ada itu bahasa Arabnya bilang gini, al ilmu bila amalin, kasyajari bila tamalin. Ilmu itu kalau tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak ada buahnya, tidak ada manfaatnya. Iya kan? Ilmu itu harus ditebar. Jadi ya, ini refleksi mungkin. Jadi begitu ya. Baik, mungkin itu saja karena waktu yang memaksa kita untuk berhenti, tapi hati sebenarnya belum. Jadi ya, terima kasih waktunya untuk Bapak Ibu guru sekalian, dan semoga apa yang sama-sama kita pelajari hari ini mungkin insya Allah bermanfaat ya bagi kita bisa aplikasikan nilai-nilainya di keprofesiannya kita. Baik, maafkan saya atas kekurangan yang saya munculkan apa yang nampak pada hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.